usahanya. Misalnya bulan ini kita kasih data di kecamatan A, itu datanya benih cabai yang dijual oleh toko sekian kilo, maka 75 hari kemudian akan ketemu produksi cabai sekian banyak di kecamatan itu. Maka kita arahkan ke petani, nanti 75 hari lagi jumlah cabai sekian, kamu jangan cabai juga, kamu tanam kacang panjang, agar pasokan pasar tidak oversupply. Seperti itu kita ajarkan. Jadi komprehensif ya? Komprehensif. Bukan hanya cara nanam, cara panen segala macam, enggak. Hitungan analisa dagangnya pun kita ajarkan. Nah, sekarang yang menarik adalah mulai banyak anak-anak muda yang masih kuliah maupun yang baru lulus, mereka tertarik kembali ke bisnis pertanian. Mereka tidak kuliah di pertanian, tapi umumnya orang tuanya petani. Di Sumatera ini tren ini paling besar. Di Jambi, Riau, Sumsel, Bengkulu, umumnya orang tuanya petani sawit atau petani yang lain, karet. Anak-anak ini kembali ke desa dengan sentuhan teknologi. Setelah kita training itu, mereka turun ke desa. Ini dampaknya luar biasa. Misalnya di Riau, mereka mulai memasarkan, ayo kita jangan hanya bergantung ke sawit, sisa lahan ini kita tanam horti, tanam sayuran, karena harga sayuran di sana bagus. Demikian juga di Bangka Belitung atau daerah-daerah yang harga sayuran sangat bagus, itu mereka bergerak. Kita memang sudah membuat roadmap-nya. Rencananya di akhir tahun 2018 komunitas ini anggotanya mungkin sudah 650 sampai 700 ribu orang di berbagai wilayah. Nah, dengan jumlah orang sebanyak itu, yang mayoritas itu adalah tinggal di desa bertani, maka kita sudah bisa menduplikasi toko Maxi Fresh yang sekarang sudah berdiri di Cibubur. Toko ini idenya adalah mendekatkan dari petani langsung ke toko, toko langsung ke konsumen. Dengan cara itu mata rantai distribusinya terpangkas menjadi tinggal 2 titik saja. Selama ini dari petani ke meja makan itu rata-rata 7 sampai 8 titik. Setiap titik ambil untung, jadi harganya menjadi mahal dan nggak adil buat petani. Dengan cara ini petani dapat harga lebih baik, toko harga lebih murah, sehingga ke konsumen pun menjadi harga yang tidak mahal. Nah, tapi ternyata gerakan ini direspon juga oleh orang kota, karena orang kota akses informasinya lebih baik. Mereka punya data bahwa 65% penduduk ini sekarang bergeser ke kota. Lalu jumlah petani kita itu lebih dari 65% itu usianya di atas 60 tahun. Nah, ini juga masalah tersendiri. Nah, ketika orang bergeser ke kota, biasanya ekonominya lebih baik, pola makannya berubah, kebutuhan sayur dan buahnya meningkat. Nah, ini peluang bagi orang-orang di kota untuk berbisnis di bidang pertanian ini, memproduksi sayur, buah, sehingga dia dekat dengan pasar, ongkos transportasinya rendah. Ya, kita coba di banyak kota di provinsi ini, kita buat namanya sekolah tani urban, Maxi Farm. Di Jakarta kita punya beberapa titik, di Sidoarjo, di Surabaya, di Malang, di Bali juga ada. Sasarannya orang kota? Sasarannya orang kota agar mereka mau belajar bertani. Nah, bagaimana caranya? Mereka kita ajarkan di kebun kita magang 1 musim. Kenapa harus magang 1 musim? Dengan magang ini mereka tahu pertanian ini hulu sampai hilir. Kita ajarkan sampai manajemen bisnisnya, resiko-resiko bisnisnya.
Nah, setelah mereka lulus dari sekolah tani urban, kita sarankan membukalah lahan sendiri. Masih banyak lahan-lahan kosong, lahan tidur, bisa pinjam milik lahannya pengembang. Nah, mereka berbisnis di sendiri. Nanti hasilnya toko Maxi Fresh ini bisa menampung. Kalau toko Maxi Fresh sudah nggak bisa menampung, banyak sekali pasar di kota ini yang bisa menyerap. Ini akan lahir entrepreneur bidang pertanian ini sangat banyak. Tentu ini penguatan sinergi di lapangan. Hanya memang yang perlu dievaluasi dari program pemerintah ini, dari tahun ke tahun polanya sama, pendekatannya lebih pada proyek. Nah, karena pendekatannya proyek, biasanya program intinya sendiri itu sedikit sekali tersentuh. Semua menjadi formalitas. Contohnya, seharusnya dengan anggaran yang sangat besar untuk bantuan benih jagung, kalau mengikuti datanya Departemen Pertanian, harusnya industri jagung nggak defisit pasokan. Tapi faktanya tahun ini kan defisitnya lebih dari hampir 3 juta ton. Nah, semua sebenarnya bisa dihitung asal datanya benar. Ini data awalnya itu menurut saya nggak benar tentang luasan lahannya, tentang produksinya. Nah, kadang-kadang yang dipakai pemerintah ini berbeda dengan pendekatan yang dipakai oleh industri. Kami di swasta bisa menghitung. Tidak harus dihitung berapa juta hektar lahannya. Hitung saja berapa ribu ton benih jagung yang keluar dari pabrik benih. Maka akan ketemu jumlah tonase panennya. Jangan dihitung dari luas lahannya. Karena luas lahan ini sering dipakai tipu-tipu oleh petani, oleh PPL, oleh orang dinas juga untuk menyerap bantuan yang lebih banyak. Nanti benih yang sampai petani dijual lagi ke pasar yang lain. Ini sudah bertahun-tahun terjadi.